Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wa huma min a'dhamin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allama wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد أيها الإخوان في الله أيها الحاضرون والمستمعون الكرام أوصي بنفسي وإليكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar ini dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan, menghayati dan memaknai. Syukur kita amalkan dalam perjalanan kehidupan kita, yakni apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang sangat muda tapi alim, luas pemahaman agamanya. Beliau adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Diibaratkan aku kotanya ilmu, Ali adalah merupakan pintunya ilmu. Apa yang beliau sampaikan hadirin kaum muslimin sehingga perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup ini. Beliau memberikan 3 pencerahan kepada kita bersama-sama. Yang pertama beliau sampaikan inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia itu sangat banyak sekali. Harta benda adalah nikmat, kedudukan adalah nikmat, jabatan bisa jadi nikmat, ilmu pengetahuan yang luas, kepintaran, kecerdasan, wawasan intelektual yang baik adalah nikmat. Namun semua nikmat itu, kata Sayyidina Ali, tidak ada yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia kecuali manusia yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan mengamalkan dengan baik. Kenapa hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena seringkali harta benda melahirkan kebanggaan. Kebanggaan akan melahirkan kesombongan. Sehingga lahirlah manusia-manusia korun di zaman modern. Korunnya memang sudah ditenggelamkan oleh Allah, tapi karakter dan sifatnya masih dibawa sampai manusia di hari kiamat. Seringkali jabatan melahirkan manusia yang adigang, adigung, adiguno, membanggakan jabatan sehingga melahirkan Fir'aun zaman modern. Karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menurut Imam Ali agama adalah sangat penting. Allah juga menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun orang sudah beriman dan bertakwa, pegang agama ini baik-baik. Sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kematian husnul khotimah. Karena itu hadirin kaum muslimin, agama ini penting. Ibarat mobil, agama ini rem. Mobil kalau tidak punya rem berbahaya. Pasti akan sering terjadi kecelakaan. Ibarat manusia, tidak pegang agama, tidak mengamalkan agama. Pasti hadirin kaum muslimin akan membuat kecelakaan di dalam perjalanan hidupnya. Boleh jadi yang ditabrak istrinya orang. Boleh jadi yang ditabrak tanahnya orang. Boleh jadi yang ditabrak adalah duitnya orang. Boleh jadi yang ditabrak adalah peraturan yang dibuat sendiri.
Inilah yang banyak terjadi di zaman sekarang, hadirin kaum muslimin, karena orang sudah tidak memegang agama dengan baik. Pantas kalau guru-guru kita dulu mengajarkan dalam bahasa Jawa, le agama iku kudu digawa digawe. Bahasa Indonesianya, agama itu kalau kepingin selamat harus dipakai dan digunakan. Karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan semua nikmat kecuali manusia yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya dengan baik sampai nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang beliau sampaikan. Lalu yang kedua beliau sampaikan, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Manusia di dalam hidup ini pasti punya kesibukan. Tapi kesibukan manusia tentu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka Imam Ali mengatakan, jadikan kesibukanmu penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan pahala, penuh dengan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Hadirin kaum muslimin, karena itu Allah berjanji dengan waktu di dalam Al-Quran itu banyak. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wallaili, demi waktu malam. Wal asri, demi waktu asar. Kenapa hadirin? Karena manusia sering terlena oleh waktu. Karena itu Imam Ali memberikan garis besar. Jadikan waktumu penuh kesibukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bertanya, apa disuruh sholat terus? Apa disuruh melaksanakan zikir terus? Ada ilustrasi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat setan menggoda orang sholat, sementara yang tidur tidak digoda. Kenapa bisa demikian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Singkat ceritanya, di akhir-akhirnya Rasulullah bersabda, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih bagus, lebih bernilai, lebih berkualitas daripada ibadahnya orang bodoh. Tentu kita bertanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bisa demikian? Orang alim tidur saja pakai ilmu. Tidak sembarang orang alim tidur. Tidurnya ditata. Oh, jam 9 malam sudah tidur karena memang tidak ada acara penting. Dengan harapan 2:30 bangun, munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Sekaligus adalah menunggu waktu-waktu yang sangat mustajabah. Beda, tidurnya ditata oleh ilmu. Sebelum tidur pakai wudhu lebih dahulu. Sebelum tidur diawali doa. Beda. Orang bodoh walaupun kelihatannya ibadah, tapi karena tidak didasari dengan ilmu, lebih berkualitas. Orang alim yang tidur ditatah dengan ilmu. Artinya apa? Hidup harus ditata dengan ilmu supaya penuh dengan kebaikan. Karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau hidup ditata dengan ilmu, dengan berpegang teguh kepada agama, bukan hanya sholat saja yang bernilai ibadah, tidur kita akan bernilai ibadah. Bahkan bersendaguro dengan keluarga, dengan anak istri bernilai ibadah. Maka semuanya akan bernilai pahala dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pesan Sayyidina Ali kepada kita, wa inna minal ibroh yakfikal mautu ibrotan. Banyak Allah memberikan pelajaran dan nasihat dalam hidup ini. Quran penuh dengan nasihat, kehidupan yang kita saksikan, yang kita lihat penuh dengan nasihat. Tapi nasihat yang paling berharga, kata Imam Ali, ketika manusia mau mengambil pelajaran dari kematian yang ada di sekitar kita. Ternyata hadirin kaum muslimin, kalau kita mengambil nasihat dari kematian, ketika kita melihat jenazah digotong, jenazah dibawa ke pemakaman, jenazah siapa itu? Mungkin tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Sekarang memang iya, tapi satu saat kita yang akan digotong. Kalau satu saat ada jenazah dimasukkan ke liang lahat, satu saat kita pun akan dimasukkan ke liang lahat. Sudahkah kita menyiapkan payung sebelum hujan? Hujan tidak pernah bertanya, apakah kamu sudah siap payung apa tidak? Malaikat juga tidak bertanya,
Apakah kamu sudah siap sangu atau tidak? Karena itu orang yang cerdas bukan hanya orang yang hanya menyibukkan kehidupan dunia. Berapa lagi kita akan tinggal di dunia? Umur rata-rata kata Nabi 60-70. Kalau sekarang 60, berarti hanya kurang 10 tahun lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan, alam kubur adalah awal dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, alam akhirnya akan selamat. Dan barang siapa yang sudah babak belur di alam kuburnya, entah akhiratnya akan mengalami nasib yang lebih parah lagi. Semoga Allah menjadikan pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun, sesakti apapun, sedogdeng apapun, jangan pernah menyombongkan diri. Allah sewaktu-waktu memanggil kita tanpa undangan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya orang mati tidak harus menunggu tua. Orang mati tidak harus menunggu sakit. Angop bisa mati, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan orang yang tidur pun tidak bangun kemudian langsung mati. Karena itu hadirin, jangan pernah membanggakan apa yang diberikan Allah dalam hidup kita. Karena sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahkan nyawa yang paling terhormat sekalipun bukan milik kita. Buktinya satu saat akan diambil, tidak ada manusia yang mampu mempertahankan. Semoga Allah membimbing kita dengan taufik hidayahnya agar kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati, tidak pernah membanggakan apa yang dititipkan oleh Allah dalam hidup kita, dan semoga hidup kita bermanfaat kepada manusia yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya war rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal ihwani fillah, ayyuhal hadirun wal mustami'un al kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadi al-hajat wa kafi al-muhimmat wa ya safi al-muskilat wa ya aman al-khaifin wa ya ajwad al-ajwadin wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.